pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026, masyarakat kini diminta mewaspadai sejumlah ancaman sekunder. Selain potensi gempa susulan yang dapat merusak struktur bangunan yang telah retak, muncul pula laporan mengenai gejala likuifaksi di sejumlah titik, serta ancaman tanah longsor di wilayah lereng. Kepala Badan Geologi KESDM Lana Saria mengungkapkan bahwa hasil analisis cepat menunjukkan adanya peluang likuifaksi di daratan aluvium, khususnya di Waikowak Mbai, Kabupaten Naikeo, telah muncul laporan adanya fenomena sand boil atau semburan air yang bercampur pasir dan lumpur dari dalam tanah sesaat setelah gempa. Berikutnya di sini di Waikokak Mbai terdapat laporan keluarnya air dari dalam tanah beberapa saat setelah gempa. Secara awal, fenomena ini diperkirakan dapat berkaitan dengan likuifaksi dalam bentuk sand boil atau semburan air berpasir dan berlumpur. Dari indikasi awal, dampak terhadap tanah pondasi diperkirakan berada pada tingkat rendah hingga sedang dan tidak menunjukkan karakter seperti kejadian likuifaksi tipe Palu yang dapat bergerak jauh. Namun demikian, kesimpulan final tetap membutuhkan identifikasi dan pemeriksaan langsung di lapangan. Sementara itu, hingga Sabtu malam, BMKG mencatat telah terjadi sekitar 150 gempa susulan dengan kekuatan bervariasi antara magnitudo 3 hingga 6,2. Meskipun tren kekuatannya menunjukkan peluruhan atau semakin melemah, potensi bahaya belum sepenuhnya hilang. Guru Besar Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana UGM, Dwi Korita Karnawati memperingatkan warga agar tidak meremehkan gempa susulan. Meskipun magnitudonya lebih kecil dari gempa utama, guncangan dengan magnitudo 4 atau 5 tetap berbahaya bagi bangunan yang strukturnya sudah mengalami kerusakan atau keretakan tiang. Demikian juga yang tinggal di dekat lereng-lereng tebing atau gunung, lereng-lerengnya ya, itu kemungkinan dengan getaran-getaran magnitudo 4 saja itu masih bisa terjadi runtuhan atau luncuran tanah atau batuan. Dan yang tinggal di pantai ini kan bagian dasarnya itu kan laut ya, itu memiliki lereng tebing juga. Nah, tebing-tebing itu kalau sampai atau pantai apabila terjadi penurunan atau perubahan elevasi, berarti di tebing pada pantai tersebut itu juga mengalami deformasi dan kemungkinan ada retakan-retakan juga. Sehingga khususnya pantai-pantai yang mengalami perubahan elevasi itu sebaiknya selama masih gempa-gempa susulan jangan berada di situ. Tapi kalau pantai itu normal-normal aja, tidak ada sesuatu yang agak ambles atau agak naik, itu aman. Namun kalau ada perubahan ketinggian elevasi, meskipun sangat rendah, katakan hanya 10 cm, itu pun perlu diwaspadai bahwa zona tersebut kemungkinan kalau ada gempa susulan masih bisa bergerak ya, dan itu tentunya kan membahayakan. Kalau bergeraknya turun ke bawah kan membahayakan, sehingga perlu kewaspadaan saja. Demikian.